حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Ibu-ibu sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, alhamdulillah kembali Allah Ta'ala memperjumpakan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita pagi hari ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan kita semua pada hari kiamat nanti. Tidak lupa kita bertawassul kepada Allah dengan amal soleh yang pagi hari ini kita lakukan bersama ibu-ibu. Mudah-mudahan dengannya kelak Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Sekarang kita masuk halaman 282 tentang macam-macam sihir. Itu kan ada 10 nggih. Di antara 10 macam sihir ini yang pernah mengenai ibu-ibu yang mana? Loh, ditanya serius kok. Oh, enggak ada nggih. Alhamdulillah. Atau ada yang pengen kena? Loh, kan biar tambah dekat kepada Allah gitu loh. Ya, pertama itu sihir tafrik ya. Ini yang nanti kita bahas habis ini. Kemudian sihir mahabbah. Ada sihir takhyil. Ada sihir junun. Junun itu apa? Majnun ya. Ada sihir khumul. Ada sihir hawatif. Bisikan. Ya. Ada sihir marad. Marad itu apa? Sakit. Ya, ada sihir nazif. Ini yang hanya menimpa para wanita ini. Tahu apa? Banjir. Okay? Kemudian ada yang 9 itu sihir ta'tiluz zawaj. Yang enggak nikah-nikah. Tapi kan memang banyak wanita enggak pengen menikah kan ya. Itu bukan karena enggak kena sihir. Macam enggak mau dia. Pengen seperti Siti Maryam katanya. Yang ke-10 sihir rabat. Ya, sihir rabat. Bukan robot loh, rabat. Diikat.
Ya, nanti ada pembahasan khusus itu. Sekarang sihir tafrik ibu-ibu. Sudah ketemu halamannya nggih? Nama lainnya adalah sihir pemisah. Sihir ini misi utamanya yaitu mencerai-beraikan, menggagalkan atau menghancurkan harmonisasi sebuah hubungan manusia, baik antara ayah dan ibu bapaknya, akad bisnis jual beli atau perniagaan, hingga menceraikan pasangan suami istri yang sah. Kebanyakan kita itu kan larinya kepada pasangan suami istri nggih. Nah, kadang-kadang itu anak gak wawuh bapaknya, masalah anak dengan ibunya gak wawuh. Ayo sapa nang kene sing gak wawuh mbek ibuke. Oh, jamaah pengajian tapi mbek ibuke ndak wawuh. Ya apa ngono iku? Ya, percuma ngaji. Tapi lumayan situ Bang ndak ya. Daripada ndak ngaji ndak wawuh pisan. Nggih, ya masih mending dikit. Ya, Allah berfirman tentang sihir jenis ini, itu surat Al-Baqarah 102. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Lagi. 1, 2, 3. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Artinya fayata'allamun, maka mereka manusia belajar mempelajari minhuma, dari dua malaikat itu. Ini siapa? Raqib Atid Munkar Nakir, Jibril Mikail dalam Harut Marut. Ma yufarriquna, ma sihir, yufarriquna yang mereka mencerai-beraikan, bihi dengan ma sihir, bainal mar'i wa zaujih, antara suami dengan istrinya. Jadi ini bukti bahwa sihir itu hakiki, dan di antara kemampuan sihir adalah apa? Memisahkan antara suami dengan istrinya, paman dengan ponaane, pokoknya seperti itu sihir Bapak Ibu. Oke? Tapi dengan izin Allah Ta'ala. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak bakal terjadi. Tapi faktanya kok banyak diizinkan sama Allah Ta'ala, Ustadz. Ya, biar tobat loh. Kalau nggak gitu nanti nggak ngaji orangnya, ya kan? Halo? Ini nama mboten? Iya. Engko inggih mawon padahal ndak. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, hal memisahkan antara suami dengan istri, bapak dengan anak, ya, saudara dengan saudaranya, kerabat dengan kerabatnya, itu misi utama iblis. Misi utama iblis. Itu dalilnya dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna iblis, sesungguhnya iblis, yada'u arsyahu, meletakkan singgasananya, alal ma, di atas air. Thumma yab'athu sarayahu, kemudian dia mengirim sarayahu, apa? Pasukan-pasukannya. Fa'adnahum minhu manzilatan, ya, pasukan di antara pasukan itu yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, a'dhamuhum fitnatan, adalah yang fitnahnya paling besar. Yaji'u ahaduhum, salah seorang prajurit, pasukan prajurit setan datang, fayaqulu, dia berkata, fa'altu kadza wa kadza, aku telah melakukan ini dan itu. Fayaqul, kata iblis, ma sana'ta syai'an, wa kan gak nglakoni apa-apa gitu. Qala, kemudian thumma yaji'u ahaduhum fayaqul, yang lain datang kepada iblis dan berkata, ma taraktuhu, artinya apa? Aku tidak meninggalkannya, hatta farraqtu bainahu wa bainam ro'atih, hingga aku telah memisahkan antara dia dengan istrinya. Fayudnihi minhu, langsung didekatkan pasukan yang berhasil menceraikan tadi kepada siapa? Halo?
Didekatkan kepada siapa? Halo? Hah? Ki gak apa-apa ta? Didekatkan kepada siapa? Iblis. Ya saya tahu berapa enggak dengar saya dari sana itu loh mingkem naik. Nah apa anak saya ngerti? Ya anak saya gak ngerti itu loh. Saya ngantuk-ngantuk itu loh, Bu. Dapat selfie ai. Wa yaqulu dan berkata nikma anta. Ya. Apa nikma anta? Sebaik-baik prajurit adalah kamu. Fayal tazimuhu, iblis pun merangkulnya. Malah dalam riwayat lain itu dikasih mahkotanya ibu-ibu. Jadi ini tujuan utama setan. Tujuan utama setan yaitu menceraikan suami dari istrinya. Tapi kalau jenengan di masyarakat, sing paling banyak jaluk cerai siapa? Istri itu laki perempuan. Jenengan laki perempuan. Jenengan jangan-jangan ayo. Berarti senang membahagiakan iblis. Saya gendak angkat tangan coba. Situ dok. Pancen nih. Ngopi sih. Bismillah. Mbah nyeneng iblis nang seneng ku. Ya. Jadi jangan bermudah-mudahan minta cerai. Sekarang sopo di sini angkat tangan sih nggak pernah minta cerai nang suaminya. Dia nggak pernah minta cerai kepada suaminya, katakan. Lu tuh, berarti lainnya minta terus. Lu udah gak ngaku, ya Allah ya. Panjimi. Golek ridho iblis sih. Mencari ridho itu ridhonya Allah Ta'ala gitu loh. Gitu. Coba deh bujurnya lebih menang gimana? Ayo geremeng. Sekarang ciri-ciri sihir pemisah pasangan suami istri. 1. Perubahan perasaan secara tiba-tiba. Dari cinta menjadi benci secara drastis. Pernah, Bu? Oh iya. Ada yang pernah? Ngaku lo, jaim. 2. Banyaknya keraguan di antara keduanya. Saling ragu, saling suudzon, ya kan? Jadi seneng iblis gitu. 3. Membesar-besarkan masalah dan perbedaan walau hanya sepele. Masalah kecil jadi gede no, gitu kan. Emang LPG. Yang 4, kok enggak apa sih? Terjadi perselisihan, pertikaian, pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan hal kecil. Suami istri tidak betah di rumah, suasana rumah menjadi panas. Jadi jenengan harus ngerti, Bu. Kalau misal dicurhati, dikandani kancane kayak begini, ini itu sudah ciri-ciri sihir tafrik, ya. 5. Perubahan wajah suami di mata istri atau sebaliknya. Kok malah kayak kucing garong ngono gitu. Suami melihat muka istrinya menjadi buruk walau sebenarnya cantik, sedang istri melihat suaminya terlihat menakutkan. Ya. Kok enggak apa-apa ta? Ya, ini serius ini. Jadi kalau ada seperti ini, itu salah satu ciri sihir tafrik. Kan memang untuk memisahkan bagaimana bercerai kan. Kebalikannya sihir mahabbah. Kunci malah cinta gitu. Okay. Kalau dituruti cintanya dia aman.
Tapi kalau dia ndak nuruti lah aku kok cinta wong iki padahal benci, itu nanti kalau dia seperti itu berontak, itu gak karu-karuan rasanya di tubuhnya itu. Tapi kalau nurut aman. Nah jenengan milih sing nurut no mboten? Gak nyambung. Berarti seneng dipelet gitu kan. Keenam, yang terkena sihir sangat membenci semua perilaku pasangannya. Sebaliknya kalau sihir mahabbah itu ibaratnya tahi kucing pun rasa coklat. Nah, kalau ini ya kebalikannya gitu. Yang terkena sihir sangat membenci semua perilaku pasangannya, baik buruk dan ya buruk tambah buruk kan begitu. Oke. Yang ketujuh, yang terkena sihir benci terhadap tempat pasangannya atau tidak nyaman bersama pasangannya. Dibuat benci pokoknya nggak suka. Yang kedelapan, yang terkena sihir menjadi tidak suka terhadap setiap perbuatan yang dilakukan orang lain, pasangannya maksudnya. Demikian juga tempat di mana dia duduk di situ. Oke? Sampai segitunya. Yang kesembilan, membenci dan mencurigai semua orang yang menolongnya. Mau menolong dikira cari sesuatu gitu kan. Nah, jelas nggih, ini ciri-ciri sihir tafriq ibu-ibu. Ada pernah mendapati di kerabatnya, temannya seperti itu? Halo? Halo? Iya apa enggak sih? Gak jelas. Iya apa enggak? Ya. Yang iya angkat tangan. Yang iya angkat tangan. Ngerti angkat tangan boten sih? Jero iya kalau angkat tangan gak ono. Kena sihir paling. Kemudian proses terjadinya sihir. Orang yang menyihir biasanya mengambil nama korban yang akan disihirnya. Jadi namanya jelas Aliyah gitu kan. Terus nama ibunya siapa gitu. Okay? Juga mengambil benda-benda yang menempel pada tubuh korban. Apa benda-benda? Pokoknya benda-benda itu baju, apa, daleman, okay? Atau barang-barang yang berasal dari tubuh korban seperti rambut, kuku, baju, dan sapu tangan. Termasuk tisu, makanya jangan buang, jangan sembarangan. Oke? Apabila cara ini tidak berhasil, maka tukang sihir menggunakan cara lain, yaitu dengan meniupkan sihirnya ke dalam air. Kemudian berupaya agar korban yang akan disihirnya melangkah di atas air tersebut, atau air yang sudah ditiup dengan sihir masuk dalam makanan dan minuman korban. Ya pokoknya caranya itu ada aja pokoknya tukang sihir itu. Nah makanya kita nggak boleh telimpe kan. Nah yang paling bahaya itu ketika dikasih makanan minuman ibu-ibu. Okay? Itu kadang-kadang ya jenengan kan suka ditraktir sih. Enggak dah, sekian traktir jenengan nggih. Oh iya. Mending sekian traktir. Engko senang ditraktir tibake disihir. Entek kon. Ya tapi lo Ustaz baca bismillah lo. Ya jadi gini ibu-ibu, ada zikir pagi petang. Itu kan zikir biasa ketika kita dalam kondisi aman nggih. Musuh masih di luar. Nah, tapi kalau musuh sudah di dalam, zikir pagi petang nggih ngapunten itu kurang efek. Harus ada ruqyah secara khusus, di samping zikir pagi petang juga tetap jalan begitu. Nggih, masalah utama korban sihir ini. Permasalahan utama korban sihir yang tidak kunjung sembuh adalah krisis keyakinan kepada Allah. Jenengan garis bawahi. Jadi justru orang yang terkena sihir itu malah malas ibadah, jauh dari Allah gitu. Dan sangat tidak percaya kalau dia terkena sihir. Enggak, aku loh gak apa-apa gitu. Memang dibuat seperti itu. Tujuannya biar enggak sembuh gitu kan. Sebenarnya dengan membaca Al-Fatihah lalu ditiupkan ke air saja,
kemudian diminum atau untuk mandi itu sudah cukup gitu loh, menjadi obat yang mujarab itu gitu. Tetapi kadang kita salah atau lupa. Kita dibuat aras-arasan zikir, dibuat pokoknya baca Quran mewales ono ai halangan gitu loh Ibu. Nah, kita berdoa kepada Allah tetapi tidak menjalankan syariat yang disampaikan Rasulnya. Contohnya apa ini? Minta kepada Allah jaluk pertolongan tapi tidak mau sholat, ya kan? Seperti itu. Tidak mau jaluk sepuro nang orang tuanya, bapaknya, ibunya, mertuanya, seperti itu. Oke, kemudian cara membatalkan sihir ini adalah membangun pertahanan diri agar kebal, Bapak Ibu. Agar kebal dari serangan jin dan sihir ataupun dalam rangka pemulihan dengan menjalankan hal-hal berikut. Ini biar kebal, biar hilang. Bu, bukan apa-apa, Tang. Ini indikasi kayaknya ini. Yang di dalam kerasa, waduh aku dirasani rek gitu. Makanya jaluk metu. Nggih, Bu. Ndak. Oke, jadi yang pertama, ibu-ibu kembali kepada sunnah. Kembali kepada sunnah itu maksudnya ya apapun yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jenengan laksanakan, ya. Lalu arahkan pola hidup. Ya contohnya aja untuk sholat 5 waktu, ya. Itu dengan ada azan deng nang sholat. Wudhunya dibenarkan. Kalau selama ini wudhunya tidak benar, dibenarkan. Sholatnya jangan lep. Kayak perangko kilat ngono. Ya diperbaiki sholatnya, yang khusyuk sholat itu. Jangan ngikuti khinzib. Tahu khinzib? Kenal ya, pernah ketemu? Sering. Ya, itu jadi arahkan pola hidup, pola pikir dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengerjakan salat 5 waktu tepat pada waktunya. Nah, makanya di antara fungsi kenapa Allah taala menjadikan seseorang terkena sihir kan biar salatnya kemudian bagus kan. Salatnya bagus, enggak gitu enggak akan tobat dia. Kemudian mengerjakan qiyamul lail, ya. Senantiasa menjaga wudhu sepanjang hari kayak Bilal begitu. Setiap berhadas segera menyucikan diri dengan berwudhu. Kemudian yang kelima memperbanyak zikir yang sudah disebutkan pada bab berapa itu? Oke. Pada pagar diri itu salah footnote-nya itu halaman 248 ibu-ibu, oke. Jangan ganti halaman 248. Pagar diri sudah diamalkan kan? Belum. Pagar diri itu loh. Sudah itu 1 hari atau 1 bulan dari kemarin. Sabari nggih, Masya Allah. Insya Allah kalau panjenengan melaksanakan pagar diri ini, ibu-ibu, insya Allah setan itu nggak akan datang. Dan andaikan datang dia pergi sendiri, dia nggak kerasan gitu loh. Nah masalahnya kan banyak orang itu seneng dikerasani setan gitu. Oke, silakan dibuka lagi bab 12 itu tentang pagar diri. Ada berapa itu? Oke. Kemudian yang keenam mendatangi peruqyah terdekat untuk mengetahui lebih jelasnya. Tapi panjenengan sudah belajar ngapain mendatangi? Gitu loh. Ada pertanyaan ibu-ibu? Halo. Monggo. Monggo Bu, nggih, tolong mikrofonnya Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustadz, sihir seperti ini apakah terjadi pada kedua belah pihak, suami atau istri, atau mungkin salah satunya, istrinya aja kenanya, atau mungkin suaminya aja? Itu aja pertanyaannya Ustadz. Kalau sihir tafrik ini ya dua-duanya kena sihir. Makanya kalau duduknya harus dua-duanya. Gitu. Kalau duduknya salah satu mungkin agak mending, tapi kan ya ibaratnya cuma 50% karena dua pihak. Ya, dua pihak sama dengan sihir mahabbah. Ya kadang sihir mahabbah itu kan karena dipelet orang, ini dibuat suaminya ya apa biar benci juga gitu loh.
Nggih, jadi dua pihak bu rata-rata. Nggih. Kenapa? Jenengan pernah ta? Saya enggak guyu loh ya. Ada lagi ditanyakan ibu-ibu? Sampun? Kecanduan film. Napa Doraemon? Ya, tidak tentu ibu, tidak tentu, tapi kita harus tahu juga bahwa jin itu juga suka film. Nggih, jin itu juga suka film. Dan sebagai seorang muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam kan mengatakan begini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk bagusnya keislaman seseorang ketika dia meninggalkan perkara yang enggak berguna. Nggih. Nonton film berguna mboten? Halo? Berguna. Oleh duit enggak? Ada bener enggak nonton film dapat uang? Enggak ada ta? Ada. Dalam filmnya bayar. Ya, jenengan nonton dapat uang. Enggak ada ya. Ada apa enggak ada? Sebentar saya bisa. Dalam kalau film Islami kan enggak apa-apa, tapi berguna film. Jadi kalau sekali-kali ya enggak apa-apa, tapi kalau yang kecanduan itu enggak boleh. Ya kecanduan enggak boleh, enggak bagus. Dan perkara enggak berguna tadi kan Nabi mengatakan termasuk bagusnya keislaman seseorang ketika dia meninggalkan perkara yang enggak berguna. Berarti kalau seorang muslim dia itu sering mengerjakan perkara yang enggak berguna. Islamnya bagus enggak? Rusak berarti Islamnya kan? Nah, tujuan setan itu bikin orang Islamnya bagus atau Islamnya rusak? Berarti jelas kan, Bu? Nah, itu agar semakin jelas diruqyah aja. Kadang-kadang ngapunten orang itu kecanduan film porno gitu. Nah, ketika diruqyah, Bu, matanya tuh gini-gini. Gerak-gerak dewe ngono loh, kayak neker mau apa gitu kan. Nah, ya berarti itu jinnya tuh di matanya situ. Ya, jadi kalau misalkan ada orang seperti itu, dia tuh kena penyakit, jangan dicela tutok gitu loh, kasihan. Ya, karena dia tuh ada masalah gitu loh, bukan dianya, karena ada setannya tadi gitu. Ada orang juga itu katanya matanya itu kok kayak rasanya itu kok tebel, ada sesuatu ganjel gitu kan. Padahal enggak kelihatan ganjel, beda kalau orang timbulan kan. Ya kan ada memang. Ini enggak ada apa-apanya tapi dia terasa ganjel. Ujung-ujung diruqyah ketok kuntilanak nang kene gitu kan. Ditarik wah langsung muntah-muntah gitu. Oke. Ya, jadi ya untuk mengetahui lebih jelasnya diruqyah. Kalau memang ngefek batuk-batuk muntah-muntah berarti itu ya 100% memang ada jinnya gitu. Oke. Sudah ya masalah sihir tafrik, ada lagi yang ditanyakan, kalau enggak kita pergi ke sihir mahabbah. Oke. Sihir mahabbah adalah sihir pelet. Menjadikan orang yang asalnya benci menjadi sangat cinta dan rindu ingin ketemu. Ya. Jadi yang terkena pelet itu akhirnya kayak kambing gitu loh, Bu. Ditarik nandi ngalor, melu ngalor ngidul, meru ngidul jalan, ya apa wae. Turut ke seperti orang kena gendam begitu. Itu sihir mahabbah. Nah, kalau putra jenengan, putri jenengan seperti itu, iku lho wong rupane lho kayak kucing garong kok cek seneng ya, misalnya gitu kan. Juga apa? Berarti dia terkena sihir mahabbah. Dalil sihir ini adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqa jamak kata ruqyah, mantra-mantra. Jadi memang ruqyah itu sudah ada semenjak sebelum Islam datang. Nah, arti anunya ya mantra-mantra, tapi kalau arti Islam kan doa-doa. Kata-kata baik itu ruqyah. Watamaim tamimah, jimat-jimat ya. Dari kata tamma ya jimu yang artinya sempurna. Maksudnya orang yang pakai jimat itu dia berkeyakinan jika aku pakai ini urusanku menjadi sempurna. Wattiwalata
Pelet yang mana pelet? Halo? Pelet yang mana? Iki lho wattiwalata ya Allah. Emang tiwalat tiwul tak? Wattiwalata dan pelet syirkun adalah syirik. Kalau untuk tamimah tiwala jelas syirik. Tapi untuk ruqyah ini khusus ruqyah yang minta bantuan setan. Okay? Kalau ruqyah yang syar'i insya Allah tidak menjadi masalah. Jelas ibu-ibu? Okay. Kita bahas begini nih, ada yang merasa sesuatu dalam dirinya kah? Gak usah jaim ta. Aman ge. Gentleman. Iya. Enggak, biasanya jin itu kalau memang dia ada, dia terganggu. Gitu loh. Dalam? Wah, betul boleh betul jenengan. Sudah tua. Apa ada orang loh umur 60 tahun yang menikah kok? Ya enggak? Umur 50 tahun loh perempuan enggak ada bojo. Masa sudah tua. Payatnya itu 100 tahun itu loh. Oke? Gitu. Ruqyah yang dimaksudkan pada hadis ini adalah ruqyah yang berisi permohonan bantuan kepada jin dan setan yang berisi kesyirikan. Itu ruqyah yang syirik di sini ibu-ibu. Nanti lo tiba ruqyah itu syirik semua. Ndak, ini khusus ruqyah yang dengan garis bawahi minta bantuan kepada jin, setan, kemudian berisi kesyirikan. Adapun ruqyah dengan Al-Quran, doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan zikir-zikir yang disyariatkan, maka boleh sesuai ijma' para ulama. Jelas? Tanda-tanda sihir mahabbah. 1. Rasa ketertarikan dan cinta yang berlebihan hingga tidak sabar menahan. Ayo. Ada nggih? Jenengan ta? Nggih. Dalam? Nggih. 2, ingin sekali, mohon maaf ini melakukan hubungan suami istri dengan lawan jenisnya. Jadi sampai terjadi itu ibu-ibu, nggih. Ya semua kan dari syaitan gitu. 3, rasa rindu menggebu-gebu untuk melihat lawan jenisnya padahal baru ketemu. Gitu. 4, lelaki atau wanita sangat mentaati lawan jenisnya dengan ketaatan bodoh gitu. Seperti kambing yang ditarik pakai tali tanpa ada perlawanan sedikit pun. Maka tadi saya bilang dijak ngalor-ngalor, ngidul-ngidul, ngetan-ngetan, ngulon-ngulon, kan munjotok sing gorong. Gitu. Jelas ibu-ibu? Nah, sebab-sebab sihir mahabbah. Makanya ini kan ya kadang-kadang sihir mahabbah dengan sihir tafrik itu nggak ada perbedaannya, mirip-mirip ya, perbedaan cuma tipis seperti tisu gitu loh. Ya munculnya konflik antara suami istri sehingga suami atau istri minta bantuan dukun untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya karena ndak ngaji kan, kadang saya ngaji wenang dukun, paman nggak ngaji. Nggih. Napa Bu? Ngeles. Yang kedua, ambisi wanita dalam mencintai suami yang secara berlebihan hingga membahayakan diri suami. Jadi saking cintanya kepada suaminya, khawatir digondol orang, ya akhirnya dipelet. Oke, wanita manapun harus menjauh dari suamiku. Akhirnya putrinya oleh perempuan, mertuai perempuan, ibu perempuan benci semua akhirnya. Itu efeknya ke situ. Ya mestinya kalau dia datang ke dukun itu ya dikecualikan kan, nggak cerdas pancine kok. Ya jadi dipukul rata semua wanita, akhirnya ibunya sendiri benci, mertuai benci, putrinya benci ya. Seperti itu.
Tiga, wonten apa niki? Tak kira itu berkat mang. Tiga, ambisi wanita terhadap harta suami jika suami kaya raya. Kemudian kekhawatiran wanita terhadap suaminya apabila kawin lagi. Tapi ini insya Allah nggak ada ibu-ibu keempat gitu. Ada tak? Kan tidak apa-apa bro. Sementing gak zina. Ayo. Yo ketahuan dah yo. Oke. Kemudian C, proses terjadinya sihir mahabbah. Sang wanita pergi ke tukang sihir untuk melakukan sihir agar dapat mempengaruhi suaminya. Ini terjadi karena lemahnya iman sang wanita. Ini garis bawah bung ya. Minimnya ilmu agama dan sikap bodoh terhadap Robnya. Karena kan dengan dia datang ke tukang sihir kan berarti dia bisa masuk surga tanpa azab, tanpa hisab kan? Nggih. Kemana? Apa? Dia kafir, keluar dari Islam. Kemudian tukang sihir meminta benda yang dipakai suaminya seperti baju, sapu tangan atau kopiahnya. Pokoknya barang-barang pribadi, Bu. Okay? Dengan syarat benda itu bukanlah yang baru, ya, benda lama dan mengandung keringatnya. Jadi ada keringat suami. Lalu tukang sihir mengambil pakaian itu kemudian meniup dan mengikatnya. Tidak tahu gimana caranya, pokoknya seperti itu. Setelah itu tukang sihir menyuruh sang wanita menanamnya di tempat yang tidak dikunjungi orang. Tempat yang tidak dikunjungi orang di mana, Bu? Kuburan loh, tiap malam Jumat banyak orang nang kuburan. Atau tukang sihir mengerjakan sihir dengan meletakkan sihir tersebut dalam air atau makanan. Sihir yang paling jahat dan membahayakan adalah sihir yang dibuat dari benda najis, terutama darah haid dan nifas. Di Mesir itu ada, jadi istri itu menyihir suaminya dengan darah nifas, darah haid, ya, gitu. Ada yang pernah tahu caranya? Belajar, saya pengen tahu. Tukang sihir memerintahkan sang wanita meletakkan sihir tersebut pada makanan suami, minuman atau minyak wanginya. Jadi kalau yang di Mesir itu sihir lewat darah haid itu dicampur di minuman suaminya, mungkin kopi ini ngono paling. Oke. Ya ngilangi. Sing ngetokno haid lho sapa? Nggih. Sihir mahabbah bisa berfungsi kebalikannya. Ini Bu, ya. Kadang-kadang suami malah mengidap penyakit gara-gara sihir ini. Malah pernah seorang suami mengidap penyakit selama 3 tahun karena sihir mahabbah oleh istrinya. Oke. Yang kedua, kadang suami malah membenci istrinya. Yang seharusnya malah cinta kepada istri, justru yang terjadi adalah kebalikannya. Ini terjadi karena kebodohan para tukang sihir dengan dasar-dasar perdukunan. Ya kayak tadi itu pokoknya dibenci semua wanita gitu kan. Akhirnya dia enggak, semua wanita dia benci, enggak suka gitu, termasuk istrinya sendiri. Kemudian yang ketiga, terkadang istri membuat sihir untuk suami agar membenci seluruh wanita kecuali dirinya. Imbasnya, suami membenci semua wanita termasuk ibunya, saudara perempuannya, bibi, dan seluruh kerabatnya yang perempuan. Okay. Yang keempat, atau terkadang suami membenci semua wanita hingga sang istri sendiri. Hal seperti ini pernah terjadi hingga suami menceraikan istrinya. Lalu sang istri pergi lagi kepada tukang sihir dengan maksud menghilangkan sihir itu. Rupanya sang tukang sihir sudah mati. Biasanya Bu, tukang sihir ya, tukang sihir menyihir seseorang, terus orang itu diruqyah.
itu jinnya mati, itu tukang sihirnya itu bisa mati mendadak loh. Atau tiba-tiba jumpo, atau mungkin kemudian tangannya gak bisa melaku apa, gak bisa gerak. Itu ada efeknya. Jadi jangan dikira ketika tukang sihir ngirim sihir kemudian jinnya mati itu dia tuh enak-enak, enggak. Dia juga iya ada efeknya, terganggu. Bisa jempe, bisa langsung mati mendadak seperti itu. Al-Quran dilawan. Nah masalahnya kita itu banyak yang tidak yakin kepada Al-Quran. Nah cara mengobati sihir mahabbah ibu-ibu, satu, bacakan ayat-ayat ruqyah di atas yang tadi itu nih. Hanya saja ayat 102 dari surat Al-Baqarah diganti dengan ayat 14, 15, 16 dari surat At-Taghabun. Nah makanya kalau memang tahu ini adalah sihir mahabbah, ya dicatat ayatnya. Oke. Kalau 102 tadi kan khusus sihir apa? Tafrik. Nah ini sihir mahabbah, diganti itu. Pada sihir ini biasanya pasien tidak kesurupan, tapi hanya merasa getaran pada kaki dan tangan, kedutan pada tubuh, pusing pada kepala, dada terasa sesak, atau perut terasa sakit hingga terkadang muntah. Ini khusus jika sihir telah masuk ke dalam perut baik lewat makanan atau minuman. Jika pasien merasa sakit pada lambung atau ingin muntah, maka bacakan ayat-ayat berikut pada air. Tahu caranya kan? Baca pada air gimana? Airnya di depan situ. Hah? Didekatkan kemana? Ke mulut, terus diminum. Iya, dibacakan ini Al-A'raf 117 sampai 122. Yunus 81 sampai 82, Toa 69 dan ayat kursi. Nah begini ditiup, setiap selesai langsung ditiup gitu. Dalam bu Al-A'raf 117 sampai 122, Yunus 81 82, Toha 69. Ayat kursi itu ada kok di halaman yang kemarin itu. Halaman 274. Ada semua di halaman 274 itu. Ini khusus untuk sihir memang. Halaman 274. Yang tadi sudah ketemu kan? Ditambah ayat kursi. Suruh pasien meminumnya di hadapan Anda. Ya seperti yang kita praktek bahasanya kalau ibu-ibu. Jika dia memuntahkan sesuatu yang berwarna kuning, merah, atau hitam, berarti sihirnya telah hilang. Dan yang dimuntahkan itu bukan bakso, pentol, mie goreng. Enggak, tapi angin, liur gitu loh. Jangan dikira metu kabeh segoyen, mbak, hilang. Jika tidak, maka perintahkan pasien minum air tadi selama 3 pekan atau lebih hingga hilang sihirnya. Pokoknya seperti ini tuh biasanya 40 hari biasanya. Kalau orang itu istiqomah terus gak berhenti, insya Allah 40 hari hilang sudah. Atau bahkan sebelum 40 hari. Cuma kan banyak orang tuh udah istiqomah gitu. Istiqomah tiap hari, istiqomah itu bukan sebulan sekali. Ya. Hendaknya proses ini dirahasiakan, jangan sampai ketahuan wanita yang menyihir. Karena jika tahu, niscaya berusaha memperbarui dan memperkuat sihirnya. Ya pasti tahu lah. Rata-rata pasti tahu. Karena ketika jinnya itu, loh, kok malah hilang mati. Misalnya kan dia, berarti harus nyerang kan gitu kan. Ya kita aja harus semakin kuat bentengnya gitu ibu-ibu. Halo, sampun nggih? Pegel aku maca terus. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ustadz, kalau ngaji kemudian ngantuk, apakah terkena sihir? Insya Allah enggak. Tapi kalau setiap ngaji mesti ngantuk, mulai maca langsung ngantuk. Yaitu sirah duduk palu wae.
Nggak harus kena sihir, Bu, nggak harus kena sihir. Mungkin dia punya jin ya. Jin itu kan macam-macam ya. Ada jin sihir, ada jin iseng, ada jin yang bukan karena sihir, karena ya ada jin itu masuk kepada wanita karena cinta kan. Itu murni dari jin itu sendiri, nggak pakai sihir-sihiran gitu loh. Maksudnya nggak pakai dukun atau apa gitu. Nah, biasanya kalau memang setiap baca Quran langsung ngantuk, itu pasti ada gangguan jin. Yang baca Quran langsung beripati sepot gitu kan. Tapi yang nonton film nonton gitu. Iya, Quran langsung sepot ngantuk. Tetap buka maca orang baris, ngerasa orang baris. Saya tuh gak jangkep terus ngantuk gitu. Nah, kalau seperti itu memang indikasi pasti ada gangguan jin ya, karena seorang muslim itu senang dengan Al-Quran gitu. Seperti itu. Ada lagi Ibu? Saya Ustaz. Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau bertanya ini tentang juga kena sihir. Kebetulan saudara, kebetulan sudah diikhtiarkan itu, dikatakan gini, ini sudah kena lama, seperti ini apa tempatnya air, akuarium tuh. Jadi orang itu ditaruh di dalamnya kaca itu tidak berdaya. Tapi kenyataan memang orangnya itu diam, kemudian tilak-tiluk gini. Ya, terlalu lama katanya gitu. Kemudian terlalu lama berapa tahun, Bu? Kurang tahu, pokoknya lama gitu. Itu apanya jenengan? Teman. Oh, teman. Oh, tapi dekat nggih. Iya. Lalu nangkan orang teman, orang itu beda ibu. Enggak usah. Iya, terus kan sudah diikhtiarkan. Setelah itu apakah tindakan kita itu di mana, Ustaz? Padahal kita kan sudah diikhtiarkan, sudah tahu. Dan orangnya itu ya sudah tahu. Nah, masih saudaranya sendiri. Seperti itu. Yang maksudnya masih saudara sendiri itu apa? Yang nyantet? Ya, yang guna itu ya saudara sendiri. Oh gitu. Kemudian ada yang satunya itu sampai sudah meninggal, kena sesak lambung. Apakah itu juga merupakan kena sihir seperti itu? Jadi tidak diperdayakan seperti itu, Ustaz. Nah, ini yang satunya ini, yang perempuannya ini begitu, dia selalu kepalanya tuh selalu pusing gitu. Kemudian yakin aja kalau ditanya ya tolong diam aja seperti itu. Ya Allah. Dimana itu Ustaz? Umur berapa, Bu? Sekitar 66. Oh alah. Ya. Nah, tapi orangnya masih kuat, Ustaz. Untungnya dia itu ahli ibadah, ahli puasa, sholatnya kuat, puasanya kuat. Seandainya dia nggak kuat seperti itu sejak dulu nggak ada. Jadi mau diem tolat-tolit, rasanya kok puasa, sholat segala macem. Iya, jadi dia itu masih ngajar ngaji juga, ngajar ngaji di rumahnya. Cuma kalau ditanya itu, iya diem gini, iya gitu. Tapi iya pinter dia. Terima kasih di mana itu untuk menanganinya. Jadi dia nggak ada yang bertindak gitu, cuma ada satu orang yang peduli dengan dia, makanya diikhtiarkan seperti itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan kan bercerita kan Bu, jawab ngelam betul. Iya. Jadi kalau pengen sembuh yang meninggalkan rumah itu. Saya sudah menyarankan, sampean pindah dari situ nanti aman. Bolehnya gini. Tapi sampai suruh pindah gak ngekei tempat. Loh. Itu kemungkinan memang masalah warisan ya nyanggi. Insya Allah gitu Ustaz. Tapi sudah dibagi rumah satu-satu gitu sih Bu. Iya, kalau pengen sembuh ditinggalkan itu. Iya. Tahu ya, kalau di Ruqyah, rumahnya di Ruqyah. Sudah Ustaz. Sudah itu cuma sekali tiap hari. Oh, tiap hari. Tiap hari dibuang sawang-sawangnya. Oh, gini. Ibarat sawang-sawangnya itu yang ditanam di situ kan pasti ya itu yang bikin itu. Oh. Ya kalau memang mentok nggak bisa pindah lah. Sawang-sawang ini pojok-pojok gitu ya. Sawang itu maksudnya ya kayak yang ditanam, dikasih bul-bul atau apa gitu loh Bu. Enggak. Bukan sawang rumah laba-laba.
Ya sawang-sawang kan tuh. Saya kira sawang-sawang. Iya Ustaz. Ya, Ustaz. Biasanya itu ya memang banyak kasus masalah warisan tuh begitu. Disempet yang mati gitu kan. Iya betul. Iya. Nah makanya kalau pingin sembuh ya pindah. Biasanya itu kalau dia pindah ke tempat yang lain, itu di situ itu segar bugar gitu loh. Jadi yang di situ yang biasanya kalau di sini tuh lemos apa gitu kan, kalau pindah ke tempat lain langsung segar bugar kan nggak ada apa-apa. Karena memang sihirnya itu sihir lokal ditanam di situ gitu loh. Sekarang kan seperti itu katanya. Wes biar nanti kalau saya Ini udah takdir gitu ya. semuanya itu memang karena Allah. Jadi takutnya rumah itu nanti ditempati yang nyihir itu tadi kan banyak saudaranya itu. Nah sampai nanti kalau nggak pindah nanti Bu, ya itu ya sudah ya apa Ustaz? Sudah saya Kenapa kau tanya? maksud saya ya Allah saya ini barangkali bisa kumpul Ustaz biar nanti kita tolong gitu loh Ustaz. Bu, jenengan kan lebih dekat dan ngerti caranya nggih. Ya nggak dekat Ustaz, rumah saya jauh cuma Nggih Pak, epok-epok. loh betul Ustaz. Nah kan saya kesana terus nak jauh di mana Ustaz? Oh, nggih. Ya. Iya, jadi cara seperti ini ya rumahnya diruqyah, dia juga diruqyah gitu loh. Jadi kalau misalkan panjenengan yang terkena dan tahu kasusnya, apalagi tahu siapa yang menyihir kan, ya sudah tahu yang menyihir enak, terus sudah tahu sebabnya kenapa dia seperti itu, rumah kan, terus diri dia kok seperti itu pasti karena ada sesuatu yang ditanam di rumah. Ini wallahu a'lam, saya nggak ngerti yang gaib, cuma secara pengalaman begitu. Berarti rumah dibersihkan. Karena dibersihkan itu kalau ada jimat-jimat atau apa dicari, dibuang. Burungnya tiap hari. Rumah bersihkan dari yang namanya nyanyian, televisi, patung-patung, sinchan, tak apa gitu yang bernyawa, hilangkan semua. Digunakan untuk murotal. Murotal kalau bisa 24 jam, terutama murotal ruqyah. Nggih. Murotal ruqyah. Mbak Lia ada yang Mbak Lia nggih? Mbak Lia, halo. Belum kan? Jenengan enggak kena sihir kan nggih? Iya, ya insyaallah nanti tolong diingatkan tak kirim. Itu rumahnya dibersihkan, disemproti tiap hari nggih. Ya disemproti dipel satu, yang kedua orangnya. Orangnya jadi dia yang tinggal di situ, dia di samping mandi dengan bidara juga meruqyah diri terus. Oke? Dengan full mendengarkan pakai headset selama 40 hari. Terus kemudian ya, kalau dia memang sudah tahu pelakunya, kan biasanya kalau namanya ipar kan ya tahu fotonya kan, gambarnya atau apa dipegang begini dibacakan ketika dia meruqyah diri sendiri sambil dipegang itu. Ya, sambil berharap dalam hati mudah-mudahan dengan itu Allah Ta'ala membatalkan sihirnya. Ngoten Bu. Oke. Ya, kalau orangnya itu ibaratnya masih kuat, sehat, itu nggak ada kata kadaluarsa. Kadaluarsa itu kalau orangnya kejat-kejat, baru diruqyah. Nah itu, nah gitu ya, setengah tenang mati gitu wae. Ya, jadi ibaratnya ini mumpung belum kadaluarsa, bukan kadaluarsa, mumpung masih ada kesempatan nah segera ditangani. Ya karena kalau sudah ibaratnya hari terus maghrib jam 5, ya itu ya pasrah kepada Allah, mudah-mudahan husnul khotimah gitu aja. Ya, tapi kalau masih kuat berarti masih ada kesempatan. Ya. Kadang-kadang jenuh nggak iso, itu selengket itu bertahun-tahun, itu omongannya dukun biasa gitu itu. Tapi kalau Quran lewat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon kepada Allah, Allah kan mudah kan? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun gitu. Enggak apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah begitu Bu, wallahu a'lam. Nggih. Monggo yang di belakang. Monggo mikrofonnya Mbak Lia. Sebentar Bu, jenengan bisa izin ten boten kepireng. Tadi Ustadz kan bilang rumahnya disemprot dengan
Disemprot. Kali pertalite. Dia disemprot air ruqyah lo bu, jenengan itu pun bisa. Disemprot air ruqyah. Nah, cara bikin air ruqyah kan ada, biasa kita latihan itu kan. Di sini juga ada kok tata cara meruqyah air. Bukan nangis biasa kalau siang. Saya coba masukkan itu. Ada perasaan, ada menemukan enggak cara meruqyah air, benda cair itu? Ada nggih? Halaman berapa? Cuma di daftar di sini enggak ada. 246. Nggih, jadi di halaman 246 ini tata cara meruqyah benda cair nggih. Oh iya, 246 teknik meruqyah benda cair itu Bu di situ nggih. 246. Oh iya, ada kok teknik meruqyah benda cair. Jadi disemprot pakai air ruqyah pertalite. Oke. Pakai air ruqyah, kemudian dibuat mandi juga. Ya pokoknya luar dalam lah buanu semua nggih. Insyaallah begitu. Ada lagi Ibu-ibu? Sekedar Bu mikrofonnya. Dalam migrain. Mana yang bawa mikrofon? Saya Pak, saya Ustaz. Monggo, monggo. Yang mana dulu? Nggih, yang bawa mikrofon dulu Bu. Saya sudah mbaknya. Oh nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mau menanyakan Ustadz, Nggih. pengalaman dulu teman saya itu kebetulan seorang guru dan dia membawa anak muridnya untuk pramuka. Nah, ini melintasi suatu punggung gunung begitu. Muridnya selamat nggak apa-apa, tapi gurunya malah seperti orang nggak sadar. Sampai sekarang? Sekarang sudah dikertanganan. Masalahnya yang kami tanyakan itu berlangsung sampai berbulan-bulan sampai malah setengah tahunan. Sehingga beliaunya untuk mengajar itu sama sekali akhirnya dilepas, tapi tidak dicopot sebagai pegawai negeri. Pertanyaan saya adalah, kata orang sepuh di situ waktu itu, guru tersebut adalah pemimpin dari murid-muridnya. Kebetulan kakinya menendang makanan, minuman dari jin atau setan, tidak tahu saya. Itu akhirnya membuat dia marah, terus merasuk ke dalam badannya. Apakah itu termasuk sihir ataukah apa? Itu yang kami tanyakan. Sihir bukan Bu. Bukan ya, karena bukan sihir, tapi jinnya yang marah memang masuk. Makanya kan dalam Islam itu Nabi SAW mengajarkan ya, kita itu ketika dimanapun ya, di daratan, di lautan,
di hutan, di mana-mana, termasuk di jalan raya, kan disuruh mengucapkan apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apalagi gunung itu bukan tempatnya manusia. Nggih. Iya. Ya, satu. Kalau kita mengucapkan itu aman insya Allah. Nah, kemudian ketika kita melempar sesuatu, melempar keluar benda panas, batu, itu kalau kena jin marah. Ya, makanya kalau kita baca bismillah, masih melempar berkali-kali aman gitu loh. Nah, mungkin ya namanya juga orang mungkin tidak ngerti, dia lewat begitu saja seperti itu. Oke, jadi kalau sihir enggak, tapi kalau gangguan jin iya. Nah, mestinya caranya itu diruqyah langsung. Oke, dan diruqyah itu bukan sekali 2 kali sampai sembuh. Kadang-kadang orang itu ruqyah sekali sudah merasa cukup, tiba jinnya balik meneh kan gitu kan. Insya Allah begitu, Bu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Terima kasih Ustaz. Monggo silakan, Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan, apakah sihir itu dapat mengenai 2 orang yang berbeda keyakinan antara ibu dan anak? Jadi ibunya Nasrani, anaknya mu'alaf. Apakah itu bisa terjadi? Di awal-awal anaknya mu'alaf, seorang ibu ini kasih sayangnya masih tetap sama, bahkan tetap menyayangi, bahkan lebih dekat hubungannya. Namun dengan berjalannya waktu, ketika sang anak mengunjungi ibu, setiap pulang dari rumah ibu selalu mengalami sakit kaki, dan itu berlangsung berbulan-bulan sampai di kemudian waktu terjadi suatu permasalahan di mana harusnya permasalahan itu dapat dibicarakan dengan baik, tapi menimbulkan perpisahan ataukah tidak dapat diselesaikan dengan baik seperti itu. Kebencian yang timbul dari hubungan antara ibu dan anaknya ini. Apakah itu bisa salah satu karena faktor sihir? Terima kasih. Itu aja, Bu. Bisa, Bu, bisa sekali. Ya mungkin ada orang pihak ketiga yang nggak suka ini loh. Ibunya kok akrab dengan anaknya padahal sudah jadi mu'alaf, kan nggak suka. Nah, pihak ketiga ini yang berusaha menceraikan mereka gitu. Oke. Jadi terjadi macam-macam, mungkin rumahnya dipasangi, ibunya dipasangi. Seperti itu. Jadi kalau bertanya apa bisa, ya bisa sekali. Ya, bisa sekali. Dan itu bagian daripada sihir tafriq ya. Sihir tafriq itu tidak hanya memisahkan suami dari istrinya, tapi juga ibu dengan anak, bapak dengan anak, saudara dengan saudaranya, paman dengan ponakan, seperti itu. Oke, insyaallah demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ya caranya kalau misalkan pengen mengunjungi ibunya ya, sebelum masuk rumah itu baca trikul ya, baca trikul begini, diusapkan sekujur tubuh sambil membaca doa-doa perlindungan. Termasuk zikir pagi petang, termasuk la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in, itu 100 kali nggih. Iya 100 kali. 100 kali. Enggak anggot sampean piro? 10. 100 kali. Nggih. Dokumen dalam petang. Enggak, kalau memang pas habis subuh sudah enggak perlu. Okay. Cuma trikul aja, trikul sambil ketika sampai di rumah itu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan kalau dikasih makan apa jangan dimakan gitu. Nggih. Enggak poso. Sampeyan nggawa mangan bowe sebagai oleh-oleh kepada ibunya, juga jangan makan dari situ. Gitu loh. Biar enggak kelihatan seakan-akan dike kok enggak gelem mangan kan begitu kan. Nah, kalau kita bawa sendiri dimakan bareng-bareng kan kita makan aman kan gitu loh.
Sehingga nggak ada alasan loh nggak mau makan punya ibuku kan gitu. Ya mungkin ibu kita nggak berniat, tapi orang ketiga ini loh yang beruncing hubungan, pasti begitu. Itu biasa gitu tuh, yang memang apa ya, ya perjuangannya orang bertaubat kan. Nek tobat enak aman, ya kabeh mlebu swarga kalau begitu ya kan. Jadi yang namanya hidup di dunia pasti ada ujiannya gitu loh. Insyaallah begitu, wallahu a'lam. Sambung nggih? Ada lagi? Baloknya pulang lah. Maka Bu silakan. Terima kasih Ustadz atas waktu yang diberikan. Saya itu punya keponakan ya. Setelah lulus sekolah, bekerja, kemudian di tengah-tengah bekerja itu dia jadi gila, untuk istilah orang ini ya. Gila dan sudah diobatkan ya tetap aja. Kemudian sudah diruqyah, ya memang ruqyahnya mungkin sekali ya. Itu belum baik. Apakah bisa orang gila itu bisa sembuh dengan ruqyah, Pak Ustadz? Matur nuwun. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jenengan datang ke sini berapa kali Bu? Ini yang pertama kah? Saya memang untuk pengajian ini saya kebetulan santri di sebelah. Saya biasanya setiap minggu yang ikut Pak Wafi itu yang tafsir sama hadis itu. Oh yang YDSF. YDSF iya. Ya, ini jenengan baru sekarang datang. Iya. Oh pantes. Nggih, jadi gila itu bisa disembuhkan lewat ruqyah. Ada hadisnya ke Ibu Halen berapa coba? Mbak Lia, masih ingat? Yang diludahi itu loh. Jadi dia pakai Al-Fatihah kan? Halo. Masih ingat badan? Jadi bisa. Dan Ibu ngapunten itu mungkin ain, mungkin juga orang iri ya. Iya. Ada orang sukses dimanapun itu pasti yang iri itu ada. Makanya ada hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan anjihu hawaijakum bil kitman. Jadi anjihu itu luluskan ya hajat-hajat kalian itu dengan disembunyikan. Jadi jangan ada nikmat diketokno karena banyak mata itu tukang iri gitu kan. Iya. Fa inna kulla dzi ni'matin mahsud, karena setiap orang yang punya nikmat itu diireni. Satu ya, mungkin dia sukses, apalagi dia ngapunten mungkin agamanya ndak bagus kan. Kadang-kadang orang sukses itu sukses dunianya tapi salatnya bolong-bolong, malah nggak salat ya kan. Itu mudah sekali. Okay. Nah, kalau di ruqyah mestinya di ruqyah itu sampai sembuh. Kalau sekali ya mungkin keluar, tapi setelah itu ketika orang irinya tahu, dia malah ngirim yang lebih besar gitu Bu. Ruqyahnya di mana Pak Ustadz kira-kira? Di Mbak Lia itu loh. Iya saya dia kan domisilinya di Probolinggo ya. Kalau ruqyah itu biasanya di mana? Apakah memang ada? Kayaknya di Probolinggo banyak ustadz loh Bu. Oh ya, klinik ruqyah gitu. Mungkin Pak rekomendasikan kira-kira. Saya enggak tahu. Coba tanya teman-teman di Probolinggo sana, masa enggak ada. Kalau di sini di mana Pak Ustadz? Aduh enggak tahu. Mbak Lia itu loh, Mbak Lia. Lah kok saya kita belajar loh, tujuannya apa? Iya. Anda belajar satu waktu apa gaulnya belajar? Iya. Itu di halaman mana? Halaman 63 65 nggih. Itu jadi bisa disembuhkan. Nggih. Nah, ini kan nanti kan ada juga kita apa sihir junun ya kan? Sihir junun itu apa? Majnun. Ya, disihir biar majnun gitu loh. Nggih. Nah, jenengan Bu ketika sudah tahu ini caranya, tinggal jenengan aja yang meruqyah beliau. Nggih. Katanya harus yang kuat Pak Ustadz, khawatirnya nanti jinnya nyasar. Iya. Ya enggak lebih Al-Quran itu kuat. Kalau bagian punya Quran udah paling jenis pindahkan wae. Jangan pindahkan diri sendiri. Kalau pindahkan takbir.
Pak Ustaz pencerahannya ini. Ya sami-sami Bu, matur nuwun. Assalamualaikum. Ada lagi Ibu? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Yang mana ini? Monggo. Ustadz, Ya, yang nggak megang mikrofon wis betul bisa tanya wis. Monggo silakan Ya. mau nanya, ada seorang ibu yang sangat toksik. Itu apa Bu? Yang maksudnya itu sifatnya itu dia tuh di rumah tangga anaknya itu suka mencampuri, suka mengatur. Terus setiap dia datang itu yang dibicarakan itu fitnah, ghibah gitu. Lah, sampai dia itu sering kajian Bu sih. Nggih? dia itu sering main ke rumah anaknya. Nggih. Sampai ya fitnah, ghibah lah. Anaknya itu merasa pernah sampai bertengkar sama suaminya karena hasutannya si ibu ini. Lah, satu saat anaknya itu menghindar dari ibunya, maksudnya menjaga jarak. Terus si ibunya itu kayak marah atau bagaimana, bercerita ke saudara-saudaranya. Oh, dia marah, dia nggak maksudnya durhaka sama ibu kok dihindari lah seperti itu. Padahal anaknya merasa gini, sudah nggak mau diajak gibah lagi, nggak mau diajak fitnah memfitnah, jaga jarak tapi tetap baik menyapa, cuman ada perubahan lah. Jadi anaknya itu akhirnya agak jauh sama ibunya. Itu termasuk Anaknya laki perempuan. perempuan. Nggih. Lah itu si anak itu merasa dosa nggak ya aku seperti ini, atau ada sihir atau gimana gangguan jin supaya memisahkan ibu dan anak. Itu solusinya bagaimana Ustaz? Nggih, saya nggak tahu ya Bu kondisinya ya. Atau mungkin jangan-jangan dua-duanya ada jinnya gitu loh. Nggih, jadi jangan hanya sepihak saja. Ini kan cerita versi anaknya. Kita kan nggak tahu hakikat sebenarnya kan. Tapi secara umum kayaknya dua-duanya perlu diruqyah. Oh gitu. Nggih, kayak kemarin ini loh ada yang bertanya, anaknya umur 10 tahun itu loh kok suka melihat jin gitu. Nah, anak 10 tahun itu nggak mungkin bisa melihat jin kalau nggak lewat bapaknya gitu. Makanya kalau pengen meruqyah anak umur 10 tahun, orang tuanya harus diruqyah juga. Nah, dalam kasus seperti ini ya kan kadang-kadang nggih ngapunten, wanita itu suka baper. Jadi kadang biasa dianggap berlebihan. Kita kan nggak tahu. Mungkin ibunya ngomong biasa, tapi anaknya yang terlalu baper nganggap macam-macam ya kan. Nah kita nggak tahu kondisi sebenarnya, nggak bisa sepihak gitu. Makanya kalau memang pengen tahu jelasnya harus diruqyah dua-duanya. Kronologinya ya opo kan begitu. Itu gini loh, setiap datang itu langsung bicarakan orang lain. Itu loh si itu ini datang lagi bicara. Kan susah ngeles. Bisa bahas yang lain, bahas kopi, tambah bahas lele, tambah bahas anak kan gitu kan itu bisa. Marah pure katanya ndak dihiraukan orang bicara. Oke. Ya kalau memang faktanya itu dari sang ibu benar, terus anak berusaha menghindar, terus ibunya tetap berkeluar macam-macam tadi, ya sabar aja, nggak usah direken, nggak apa-apa. Berdosa gitu, gitu Ustaz, menjaga jarak itu. Ya menjaga jarak jangan diperlihatkan. Ya tetap dikunjungi tapi nggak lama-lama, sekedarnya gitu. Gitu kan. Ya apa kan namanya orang tua kan. Jadi sejelek apapun itu adalah sebab setelah Allah Ta'ala panjenengan ada di muka bumi ini gitu. Oh iya. Insya Allah demikian, wallahu a'lam. Jadi bukan jin ya Ustaz? Ya nggak tahu Bu. Nggak tahu, ya memang saya dukung sama belok jin. Ya secara umum wallahu a'lam nggak tahu. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya. Sampun dinda bawa mic, betul bisa Bu? Kalau mic-nya mana? Ustaz. Kan ini mic itu kurang Mbak Lia, dimonopoli seseorang kok. Monggo silakan. Ustaz, kap dulu itu pernah diajarin. Apa Bu? Kalau nanti ya, kalau sama suaminya, kalau bikin minum itu dibacain ya Latif, ya Latif, ya Latif. Biar apa? Ya biar suaminya lengket. Maksudnya, nah sudah. Habis itu nanti menurut terangkan Ustaz, boleh nggak? Apa termasuk? Pokoknya nggak bagus gitu loh. Terus yang kedua, Bu, yang nggak bagus itu apanya Bu? Lah makanya itu Ustadz, kalau bacaannya kan bagus ya Ustadz. Iya. Kan Asmaul Husna toh. Nggih. Cuman boleh nggak memang di ini sudah jenengan amalkan? Nah, Enggak.
Dulu pernah. Nah, setelah diamalkan memang faktanya langsung lengket kayak perangko atau gimana? Nggak tahu sih maksudnya. Oh, nggih. Terus pertanyaan Terus kedua, yang kedua nggih. dari foto. Tadi kan kalau foto bisa dibaca ini apa tadi, Ustadz? Lah, kalau dulu diajari juga, kamu kalau kangen atau apa, lihat aja fotonya, kamu ketuk-ketuk gitu sambil, ayo kamu telepon aku dong, kamu anu kayak gitu-gitu loh Ustadz. Terus ternyata beneran, tapi emang habis itu kayak dia jadi kayak kangen. Itu termasuk Itu siapa dulu? Foto siapa? ya fotonya sembarang, jadi kayak maksudnya fotonya ke anak, pokoknya yang mau dikangenin kayak gitu loh, kok nggak ngubungin kayak gitu. Meskipun bukan mahramnya gitu ya. Iya. Ya Ustadz. Udah itu aja. Udah. Nggih. Iya, jadi kalau wallahu a'lam dibacakan kepada minuman suami biar suaminya jadi lengket atau apa. Ya, itu kalau panjenengan seperti itu. Tapi kepada suami sak ketu, sak mbantah, masih dibacakan ben seketahui alatif ya percuma. Nggih. Jadi apapun itu kembali kepada perlakuan sampean kepada suami, nggih. Suaminya datang langsung disium, disayang, dikasih kopi, dipijeti, ya, dilepaskan sepatunya, diberi banyu hangat, masya Allah gitu ya. Iya itu nggak pakai ya latif mereka sendiri bu gitu loh. Nah untuk ya latif tadi, ya ini mungkin ijtihad beberapa orang. Itu saya kira mending dibacakan Al-Fatihah. Ditiupkan ya Allah dengan bacaan Al-Fatihah pada makanan atau minuman ini, jadikan suamiku semakin istiqomah, semakin dekat kepadamu, semakin cinta keluarga. Itu tidak menjadi masalah sebagai bentuk tawasul dengan amal soleh. Amal solehnya baca Fatihah tadi itu. Ya boleh, tapi bukan pas bikin kopi aja, ketika jenengan sholat juga didoakan gitu loh. Bukan dicelati wae bojo itu sana wis pegel-pegel barang mele dicengkeruti. Mungkin kujengan gitu kan. Ngeongan gitu kan ya. Ya, jadi seperti itu Ibu. Untuk ya latif tadi bisa kira mungkin diganti Al-Fatihah. Terus untuk yang namanya foto tadi itu walau a'lam, setahu saya kalau nggak ada hubungannya, nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba orangnya nelpon ya, itu pasti ada jin di sana gitu. Tapi saya katakan tadi, kalau memang kita tahu siapa yang menyihir, terus kita punya fotonya, itu sebetulnya nggak harus pakai foto, dengan kita bayangkan orangnya, kalau memang dia jelas yang menyihir, itu bisa Allah menggagalkan sihirnya. Ya gitu. Nah kalau misalkan kita nggak punya fotonya, ya intinya begitu Bu. Jadi ya ini sesuai pengalaman ya, ketika mungkin anaknya jauh di mana tapi pengen dipegang, didoakan ya Allah jadikan dia baik kalau ada fotonya. Dan nggak harus ada foto, kalau kita membayangkan aja, mendoakan saja, insya Allah kalau kita betul-betul ya meminta kepada Allah Ta'ala sambil meruqyah tadi, itu bisa jadi baiknya kok. Tapi kalau yang tadi apalagi bukan mahram, difoto misalnya kan, dibacain ataupun aku itu ya nggak bener itu ya, nggak bener, apalagi bukan mahram, kecuali kalau anaknya. Ya kalau anak sih ya kan tahu ya Allah jadikan dia nelfon saya atau apa, ingatkan. Nah kalau itu nggak menjadi masalah. Ya, insya Allah begitu Bu, jelas ya. Ya, ada lagi? Monggo Bu, pun ada di situ mikrofonnya sekarang. Iya, monggo. Iya tadi kan Ustadz bilang kalau itu Bu pindah. Tadi loh orang yang kena guna-guna, dia suruh pindah rumah. Tapi ada yang sudah pindah rumah, ternyata di rumah yang baru itu dia meninggal. Berarti masih mengikuti. Itunya, jinnya. Sudah biasa. Iya. Sekarang istrinya yang
Udah pindah di rumah, istrinya akhirnya sendiri karena suaminya sudah hijrah. Tetangganya bilang hijrah aja, Bu. Sudah hijrah, di rumah baru ini meninggal suami. Iya. Pindah malah meninggal. Berarti itu masih mengikuti. Sebentar Pak jenengan ini bertanya nyimpulkan sendiri sih. Ya. Itu jawaban apa mboten? Katanya kalau pindah sudah hilang. Gitu Pak Ustaz. Sebentar Bu. Sampun nah. Pun. Oke. Jadi pindah meninggal. Satu itu banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama memang Ustaz Guru meninggal di situ. Nggih. Nggih. Ya, kemungkinan pertama begitu. Kemungkinan kedua mungkin pindahnya itu kadaluwarsa. Baru pindah ketika dia tinggal 2% nyawanya gitu loh. Ya akhirnya tinggal mati tok kan gitu kan. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni dan merahmati beliau kan begitu. Yang ketiga, sihir itu macam-macam. Jadi kan tergantung kepada apa ya, kuatnya jin. Kuat tidaknya jin itu tergantung kepada wanipuro mahari gitu kan. Jadi ada jin lokal, ada jin internasional. Biasanya kalau jin lokal ya sama-sama di rumah itu, misalnya sama-sama di Surabaya gitu kan. Misalnya di Surabaya ini daerah apa ini? Darmo ya. Kena sihir di sini, sama-sama Surabaya pindah misalnya kemana ke Pacar Keling misalnya. Nah itu kalau dia tidak tahu, itu dia di sana sembuh, ya. Tapi kalau kemudian dia tahu, lu pun danang Pacar Keling itu dikirim lagi, ya. Ya, jadi ada jin itu, makanya kan ada istilah dia terkena sihir di Kalimantan. Ketika dibawa pulang ke Jawa sembuh. Barang balik ke Kalimantan kena mana kan gitu kan. Nah seperti itu. Biasanya kalau skalanya skala nasional dimanapun kena, bosnya dipindah dia itu umroh sembuh gitu kan. Barang balik mulai sakit lagi gitu loh. Jadi kemungkinan begitu Bu. Mungkin ini yang skalanya jinnya itu jin yang nasional kemanapun dipantau. Nah cuma ya tadi mungkin yang pertama yang lebih mendominasi Ustaz Guru meninggal dunia. Ya kita kan tidak tahu nanti meninggal di mana kan. Dan Allah Ta'ala mengatakan termasuk 5 kunci yang gaib itu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa itu mbak ngerti dia itu akan mati di bumi mana, ya kan? Termasuk kapan dia mati jangan tahu kapan mati. Mbak tahu. Insya Allah begitu Bu, nih. Tapi intinya kalau orang sudah meninggal ya alhamdulillah kita doakan semoga Allah mengampuni gitu aja nggih. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Ibu. Nggih, monggo Bu silakan. Dalam ada lagi dah. Maksudnya Beneran pamit Bunda. saya dulu Ustaz. Nggih monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya ya Ustaz. Nggih. Ini tentang anak saya sendiri. Nggih. Kebetulan selesai SD dia mondok. Ketika mondok, awal-awal mondok itu kan 40 hari itu belum boleh disambang. Nggih. Setelah 40 hari disambang, dia cerita bahwasanya ketika dia ke kamar mandi itu pernah sebelahnya itu kayak ada orang mandi tapi ndak ada orangnya. Terus saya tenangkan, ndak apa-apa le, banyak-banyak aja baca Al-Fatihah, trikul itu Ustaz. Di kamar mandi. Baca trikul di kamar mandi. Bukan ketika kita mau tidur atau apa. Terus ada gangguan. Terus anaknya itu kalau di pondok itu kan masalah utamanya kan gubik ya Ustaz. Anak saya kena gubik. Skabies. Terus saya bawa pulang ke dokter kulit sudah dengan usaha seperti itu kembali lagi ke pondok. Berjalan sampai kelas 2. Orang dhewe sampai kelas 2 SMP. Sampai kelas 2 SMP Ustaz. Enggak Mbak, baterainya habis ya? Gimana Bu? Itu enggak berhenti sama sekali. Tapi habis sembuh itu enggak berhenti.
sembuh, terus ada lagi, sembuh ada lagi. Tapi dia alhamdulillah sabar di pondok itu terus. Akhirnya puncaknya kemarin itu mau kelas 3 Ustaz. Kelas 2 mau ke kelas 3. Ada benjolan di selangkangannya. Kita kan berobatnya secara medis dulu ya. Ternyata alhamdulillah enggak apa-apa. Setelah itu di rumah istirahat ada lagi itu muncul kayak selulitis itu 7 hari. Dan Apa selulitis? selulitis itu seperti infeksi saluran kulit Ustaz. Apa Bu? Infeksi saluran kulit. Nah, sudah lama 7 hari. Ke rumah, saya balik lagi ke sana. Terus seperti itu lagi. Akhirnya saya dan suami ikhtiar. Kita Ustadz katakan. Kan karena kita nggak orang awam yo. Cari second opinion barangkali karena itu dia apa atau ternyata jawabannya dari itu bahwasannya anak saya itu kalau peribahasanya orang Jawa itu tulangnya wangi Ustaz. Jadi dia gampang, memang dari kecil dia gampang kena kayak tiba-tiba nangis apa itu seperti itu Ustaz di sana. Akhirnya 1 tahun itu sampai opname 4 kali dan di kaki yang sama selulitisnya berulang. Saya akhirnya memutuskan Pindah lagi. iya, saya tarik, saya ajak pulang. Sebetulnya masih mau itu mondok, saya ajak pulang. Saya memutuskan untuk Diganti moodnya Bali ya. Itu mic-nya itu tangan jenengan Bu. Terus? Saya putuskan untuk sekolah di sini. Nah, ketika di sini. Ketika di sini tuh sehat Ustadz. Nggak Sudah. sakit anaknya. Terus bagaimana upaya saya dan suami agar anak saya ini tidak terkena lagi gitu Ustadz. Apa yang kami lakukan gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kan sudah dilakukan, sudah pindah kan? Berarti sudah aman Bu. Sudah enggak apa-apa kan? Ya kemungkinan memang ya gimana ya? Kadang-kadang di pondok itu ada pernah anak perempuan itu dipondokkan terus dibawa untuk diruqyah. Ya wallah alam bener apa enggak, tapi versi jin ketika diruqyah itu dia ngakunya itu loh ada dukun sebelah pondok enggak suka, makanya dia ngirim-ngirim biar pada enggak kerasan gitu. Nah itu mungkin begitu, wallah a'lam. Ya banyak versi, tapi intinya ketika sudah pindah kan sudah sembuh kan? Iya Ustaz, Berarti itu sudah masalahnya situ. Saya tanyai sakit enggak Mas? Enggak. Makan apapun dia enggak sakit lagi. Dulu kan tebakannya ke alergi atau apa. Ternyata saya coba. Ya itu anak keberapa Bu? Pertama. Anak pertama yang hidup. Saya kan punya 3 anak. Yang pertama meninggal Ustaz. Yang ini yang kedua ini. Tuh. Nah dulu jenengan ketika kecil nggak seperti itu kah? Atau bapaknya? Enggak ya? Keluarga kami memang ada sedikit banyak itu yang bisa nggak Ustaz, enggak pernah melihat enggak. Cuman ketika kita masuk, contohnya saya sendiri, ketika saya masuk di tempat yang mungkin ada tanda kutipnya, saya itu kayak males gitu loh masuk tempat situ. Udaranya berbeda. Jenengan juga perlu diruqyah. Wono nyalano anak dhewe wae. Iya. Saat mau mencari solusi. Jenengan baru datang hari ini. Oh, pantes. Itu ada Bu di daftar isi itu jenazah nggih. Jenengan baca tahun berapa ibu-ibu jenazah itu? Dulu loh pertama kali jenazah kita bahas. Soalnya Mbak Lia minta ada yang kena jenazah Ustadz ngono. Itu halaman 329 ya. Cara memutus hubungan dengan jin leluhur atau jin yang ada kontrak dengan kita. Jadi bukan karena punggungnya wangi atau enggak, tapi karena punggungnya itu memang ditempati jin gitu loh Bu. Jadi ibaratnya jin ya, sesama jin itu mungkin pada nggak suka kon laponan kene gitu loh, makanya diganggu terus. Iya, ya mungkin saya tanya tadi jenengan begitu baik kok pada sakti semua ya kan. Iya, jadi dari situ kuncinya.
Nah, cara jin nasab ini dikumpulkan semua, terus diputus kontraknya. Nggih, diputus maksudnya nggak ngontrak meneng gitu loh, Bu. Pindanggon gitu loh maksudnya, ya. Insya Allah begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi Bu? Monggo silakan Bu. Nggih. Ada. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya Ustadz ya, Nggih. telepati dan telekinesis itu ada nggak dalam Islam? Boleh Apa nggak? telepati telekinesis atau Ya, telepati itu gimana? menggunakan pikiran untuk kita sambungkan kepada orang yang lain, kita berkomunikasi tapi lewat pikiran. Jadi tidak, kalau mungkin sekarang kan HP ya. Nggih. Nah, Lihat pikiran. iya. Nyetrum gitu nyambung. Contoh yang paling Nggih. gampang ibaratnya kita mau ke rumah teman gitu ya, si A taruhlah. Nah, kita fokus, kita Bu, jangan pakai mic, Mbak gak usah mic kayak Bu. Enggak, maksudnya mic-nya tuh lebih dekat begini loh. Ngomong gini. Iya. jadi begini, kita janjian sama teman. Nggih. Ya. Maksudnya kita kepingin ke rumah seorang teman, Nggih. namanya si A. Nggih. A ini kita kirim telepati, kita bilang bahwa jangan keluar ya, nanti jam 5 aku mau ke rumahmu. Seperti itu gitu ya pesannya. Nah, itu apapun yang terjadi, si A itu walaupun sudah mau keluar atau apa, tapi hatinya itu kan kayak merasa gitu ya. Nanti jam 5 si ini mau ke rumah. Iya. Otomatis jadi dia nggak jadi keluar. Sebentar, telepat ini belajar atau gimana? Ada sekolahnya ta? Ini ada saya tak melu pisan. Ya, kebetulan ini pertanyaan karena dari saya sendiri, saya suka Maksudnya enggak bener ini, enggak ada sekolahnya. kurang tahu ya, yang jelas saya baca buku waktu itu. Sehingga bisa. Iya. Caranya gimana biar bisa? Melakukan apa? Nggak ada ritual-ritual ya, cuman fokus aja terus nyoba saya. Si A lah, kebetulan si A teman deket ya sama Nah, saya. dia juga belajar atau enggak? Oh, enggak. Tapi nyambung. Dia enggak tahu. Iya. Dan yang kedua itu telekinesis, yaitu memindahkan barang tapi tanpa kita sentuh. Ayo belajar yuk. Nggak seperti memindahkan tumor kanker nang kambing gitu. Bukan. Ada kan banyak ya Ustadz, ada teleportasi. Ini yang saya maksud waktu itu adalah memindahkan sebuah pot besar di kampus saya waktu itu, yang mana memang itu mau dipindahkan tapi masih mikir ini bagaimana caranya, harus pakai traktor apa. Kebetulan saya iseng aja, waktu itu saya kira kampus nggak ada orang. Nggih. Saya lupa bahwa saya janji saya setiap hari sahabat saya lunut sama saya pulangnya. Nah, Nggih. saya dicariin sama dia nemuin saya tapi dia diem, dia lihat saya, dia nggak bergerak. Maksudnya ya karena saya tidak tahu kalau ada orang, ya saya fokus. Terus pindahnya gimana? Terbang begini gitu. Ya bergerak sedikit, bermis. Oh gitu, ada kakinya gitu. Enggak. Intinya pindah. Intinya pindah, iya. Dan itu iya. Jenengan baru sekarang datang. Enggak, beberapa kali. Dan saya memang ada jenazah. Itu cerita saya waktu kuliah Ustadz. Saya ketahuan aja jenazah tahun 2016. Itu sudah jawabannya, Bu. Makanya jawabannya karena jin atau karena kekuatan pikiran? Karena jin loh, enggak ada jin masa saya gerak. Karena jin. Halo. Jenengan umur berapa? Sekarang 52. Sudah menikah? Sudah. Oh iya. Punya anak? Anak-anak sudah diambil Allah. Halo? Anak-anak sudah diambil Allah. Itu ada berapa, Bu? Ada 2. Sudah nggak ada semua? Sudah nggak ada. Umur berapa nggak ada? Kecil. Kecil berapa bulan? Nggak betul, saya tanya ini ada maksudnya loh. Ya, saya dari waktu itu tahun 2016 saya belajar. Umur yang pertama meninggal umur berapa? Kecil, Ustaz, kecil. Kecil itu di kandungan atau berapa bulan begitu? Halo?
Bayi. Bayi. Yang kedua bayi juga. Itu Bu, kayaknya ngapunten itu efek samping dari jenazah penjenengan. Iya, jadi telepati fotosintesis. Oke, sintesis tadi itu walau a'lam dalam Islam tidak ada. Keterangannya cuma 2 tentang dalam kisah siapa Nabi Sulaiman dengan singgasana Ratu Bilqis. Kan cuma 2 kan. 2 ini, satu jin ifrit, qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kata ifrit, aku akan memindahkan singgasana Bilqis ini sebelum kamu berdiri di tempatmu. Kata Nabi Sulaiman, kelamaan wong saya berdiri engko asar, ya kan. Nah, qala alladzi indahu ilmun minal kitab, orang yang dia punya ilmu dari kitab, ini manusia. Dia mengatakan ana ajika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku bisa memindahkannya sebelum cuman kedip sudah datang gitu. Nah, jadi cuma 2 ini lewat jin. Yang kedua, kalau orang ini soleh banget, hubungannya dengan Allah Ta'ala kuat banget, ini termasuk karomatul aulia, kekeramatan para wali. Tapi dari yang saya baca tadi, sesuai dengan kadar ilmu saya yang sangat dangkal, wallau a'lam, ini yang pertama Bu. Oke? Ini yang pertama, apalagi tadi jadinya ada jenazah, dan memang jenazah itu pasti ada efek sampingnya. Oke? Pasti ada efek sampingnya. Misalkan kayak ya macam-macam efek sampingnya itu, ada orang itu kok suka ngutang padahal dia nggak butuh. Itu efek samping jenazah ada. Ada yang kemudian dia itu usaha apapun maksimal, nggak pernah kemudian untungnya itu 100%, paling mentok 60%. Nah, ada yang kemudian tiba-tiba karyanya mati ndobok misalnya. Atau anaknya ada yang nggak jadi, atau mungkin ngapunten gila atau apa gitu. Itu efek samping. Makanya jenazah itu segera diputus, okay? Karena itu kalau nggak diputus akan terus ada gitu. Ngoten Bu, wallahu taala a'lam. Saya bertanya ini hanya karena kebetulan ada waktu, kemudian saya rewind ingat-ingatan saya masa lalu, apa-apa yang sudah saya lakukan, mumpung saya lagi belajar, lagi ya. Saya mau tanyakan kepada orang-orang yang sesuai bidangnya masing-masing. Nah, kalau memang pernyataannya adalah itu karena jin, jadi tidak akan saya lakukan lagi. Waktu itu hipnotis saya belajar sampai tingkat master, mahal. Masya Allah. Iya, tapi sampai enggak. Tujuannya waktu itu kan saya di marketing Ustaz. Tujuannya untuk mempermudah. Tapi waktu saya ngaji waktu itu dibilang tidak boleh, ya sudah tidak saya lakukan. Asal pokoknya ada hujahnya jelas, saya tidak mungkin melanggarnya. Bu, ngapunten. Ini jenengan kan sudah beberapa kali nggih. Nah, ketika praktek bareng-bareng itu ada reaksi enggak jenengan? Alhamdulillah Ustadz, sejak saya diketahui ada jinasab, waktu itu bersama Rehab Hati, saya langsung terjun hijrah. Tapi sudah diputus sama Ustadz Rehab sudah. Jadi akhirnya bukan hanya Rehab Hati, banyak Ustadz Faizar juga, Ustadz Yadaka, semuanya saya waktu itu mandiri ya, maksudnya tidak hanya ikut rukyah masal, hanya untuk mengetes apakah saya berhasil atau tidak rukyah saya setiap hari itu. Alhamdulillah akhirnya saya diminta menjadi asisten perukyah. Kalau rukyah masal yang jumlahnya orangnya masanya banyak, butuh bantuan, saya diminta. Jadi kenapa saya begitu mendengar ada Ustadz Wafi di sini, rukyah coba saya ikutin gitu. Alhamdulillah masih jaga dikir pagi petang, masih baca Al-Quran. Tapi ketika pas praktek kita itu loh, alhamdulillah tidak ada. Itu sudah hilang insya Allah. Alhamdulillah insya Allah. Alhamdulillah. Ya, pertanyaan saya tadi itu hanya untuk pemantik. Apakah saya bisa melakukan seperti di masa lalu? Kalau memang tidak boleh dalam Islam, tidak akan saya lakukan. Tidak boleh Bu. Itu ya, karena kalau dipakai lagi, jinnya datang lagi. Gitu. Jazakallah khair. Wa yaki Bu, sami-sami.
Ada lagi? Sampun Mbak Lia. Oh, nggih. Napa? Monggo Bu, silakan. Bu, terakhir, malu betul saya tanya Bu. Nggih. Nggih. Sudah nggih semuanya nggih? Nggih. Matur nuwun. Barakallahu fikum. Ibu-ibu, terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalasi setiap detik waktu yang jenengan luangkan di masjid ini dengan pahala yang berlipat ganda, dengan ampunan, rahmat, barokah, dan keridhaannya. Jika ada yang benar, itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah, dari saya sendiri. Saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.